Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. 1 unit rumah di Ulakan, Padang Pariaman, ludes terbakar. 2 jemaah calon haji embarkasi Padang gagal berangkat. Puluhan botol minuman keras dan peralatan musik disita dari tempat hiburan malam di Payakumbuh. Tim Satuan Tugas Penegakan Perda Payakumbuh kembali melakukan razia penyakit masyarakat di sejumlah tempat hiburan malam pada Sabtu dini hari. Dalam razia yang diikuti tim yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan itu langsung menyisir seluruh ruangan tempat hiburan malam yang dirazia. Razia ini dilakukan karena teguran yang diberikan pada razia sebelumnya diabaikan, terutama terkait jam operasional. Alhasil, puluhan botol minuman keras berbagai merek yang masih disimpan dalam kardus disita petugas. Tidak itu saja, berbagai jenis peralatan musik di tempat hiburan itu juga disita. Selain melakukan penyitaan, pemilik atau pengelola tempat hiburan malam juga diberikan surat peringatan pertama. Jika tempat hiburan malam ini masih melanggar aturan, maka petugas akan mencabut izin dan menutupnya. Itu menargetkan tempat-tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan waktu operasionalnya. Kemudian juga ada beberapa tempat yang memang dianggap rawan. Untuk hasilnya sendiri malam hari ini kita menertibkan 2 tempat hiburan malam yang melewati batas operasionalnya. Yang pertama yaitu di kawasan Ngalau dan kedua di kawasan irigasi Kelurahan Payalanse. Razia ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Payakumbuh untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari merebaknya penyakit masyarakat. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Ilham alias Kaliang, warga Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang ini, tak bisa berkutik usai ditangkap polisi dari Satreskrim Polresta Padang di daerah Gadut pada Jumat dini hari pekan lalu. Pelaku diringkus atas laporan korbannya yang kehilangan barang-barang di gudang bengkelnya yang berada di Padang Selatan beberapa hari yang lalu. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian hingga 55 juta rupiah. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti hasil curian berupa 20 buah velg truk, 10 buah aki mobil, dan sejumlah peralatan bengkel yang belum sempat dijual pelaku. Dari keterangan polisi, Ilham adalah residivis yang telah 5 kali keluar masuk penjara atas kasus pencurian. Pelaku menggasak onderdil truk di gudang bengkel saat malam hari dengan mengupak pintu gudang yang ditinggal pemiliknya itu. Pencurian di sebuah bengkel spare part mobil atau truk. Tim kita melaksanakan penyelidikan secara bersama-sama. Berkat kerja keras dari tim kita, akhirnya sebagai terduga pelaku dapat diamankan di daerah Gadut. Jadi untuk terduga pelaku memangnya sebelum memang sudah residivis. Atas perbuatannya, pelaku dipastikan akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan untuk yang ke-6 kalinya karena dijerat polisi dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang petani di Jorong Pinaga, Nagari Awakunyang, Pasaman Barat, ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat.
Rahmat terpaksa berurusan dengan polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Tersangka ditangkap polisi di rumahnya. Selama ini, tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat telah lama memantau sepak terjang Rahmat dalam hal peredaran sabu-sabu. Namun polisi belum menangkapnya karena informasi yang dihimpun belum akurat, terutama informasi tentang keberadaan sabu-sabu. Saat kesempatan itu datang, polisi langsung menangkap Rahmat dan menemukan barang bukti, 2 paket kecil sabu-sabu beserta alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, serta timbangan digital yang disembunyikannya di dalam helm. Keberadaan timbangan digital ini semakin menguatkan kecurigaan polisi bahwa Rahmat adalah seorang pengedar. Memang ini tersangka sudah termasuk TO kita, termasuk bikin resah juga. Kemarin kita sama wali negari pun sudah melapor ke pimpinan kita Pak Kapolres, kita lakukan penyelidikan, dan alhamdulillah sekarang kita berhasil mengamankan sebagai tersangka. Dan kebetulan untuk bahannya biasanya 2 on, sudah habis dijual, sekarang tinggal 2 paket kecil yang kita amankan. Tersangka bersama sejumlah barang bukti kemudian dibawa ke Polres Pasaman Barat. Hingga kini, Rahmat masih diperiksa polisi secara intensif. Pria yang baru berusia 34 tahun ini dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Di tempat inilah Jorong Padang Bintungan, Nagari Sialanggaung, Kecamatan Kota Baru, Sulistiawati membuka usahanya. Perempuan yang merupakan transmigran asal Wonogiri, Jawa Tengah, memberanikan diri membuat keripik tempe. Bahan kacang kedelai yang dijadikan tempe mentah ini selanjutnya digoreng menjadi keripik tempe. Setelah masak, kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik dan dikemas menggunakan mesin dan diberi label merek dagang dan kemudian dipasarkan. Usaha keripik tempe dimulai tahun 1998. Awalnya merupakan usaha orang tuanya. Penjualannya pun dilakukan secara tradisional dengan membuka warung di depan rumah dan sebagian dititipkan di warung lain dan di pusat penjualan oleh-oleh. Kesuksesan usaha keripik tempe ini tak lepas dari dukungan Dinas Koperindak Darmasraya yang memberikan bimbingan berupa pelatihan teknis dan pemasaran, serta bantuan plastik dan kardus. Namun ketika terjadi wabah COVID di tahun 2020, bisnis ini sempat goyang, tapi tidak sampai bangkrut. Pemiliknya kemudian memutar otak dengan melakukan penjualan secara daring. Ternyata peminatnya banyak dan terus meningkat setiap tahun. Saat ini, Sulistiawati memiliki 15 pekerja. Usaha keripik tempe ini telah menghasilkan omset puluhan juta rupiah per bulan. Walau pada saat ini harga kacang kedelai ada kenaikan, namun usaha keripik tempe milik Sulistiawati ini tetap bertahan dengan harga 1 bungkus Rp10.000 tanpa mengurangi isi keripik tempenya. Awal mulanya sebenarnya usaha ibu, kemudian kita pegang itu, kita dapat bimbingan dari Koperindak. Dari awalnya itu kita dapat bantuan itu Pak, dari contohnya dapat bantuan plastik sama merek, kemudian mendapat bantuan kardus. Dari situ ternyata usahanya alhamdulillah lebih maju dengan packing serta kemasan yang lebih bagus. Akhirnya kita teruskan. Sosok pengusaha kecil dan menengah yang merupakan transmigran yang berhasil dan mampu menyerap tenaga kerja menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya, khususnya di lingkungan tempat tinggalnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri.
Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.